Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang NFT. Jadi kita tidak akan terlalu membahas tentang kripto, kita akan coba bahas tentang NFT. Dan kalau misalnya teman-teman suka di mana kita membahas NFT project, mungkin bisa komen di bawah. Jadi kita akan lebih sering juga membuat video tentang NFT gitu. Kita bisa bikin video tentang tips and trick, ataupun mungkin kita membahas project-project yang berpotensi ke depannya ya di dalam NFT marketplace. Khususnya untuk di video kali ini kita akan membahas tentang potensi NFT di Solana gitu. Nanti kita juga cover beberapa project juga. Ya, jadi kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Pertama kita akan lihat dulu memang yang namanya tentang NFT marketplace ya. Apa sih itu NFT marketplace? NFT marketplace sendiri adalah tempat untuk teman-teman jual beli NFT gitu ya. Jadi seperti exchange jual beli kripto, kalau misalnya marketplace ini adalah tempat jual beli NFT. Jadi teman-teman bisa jual. Jadi kita lihat dari sini, ini adalah top collection NFT. Jadi ini top collection NFT di mana setiap collection ini menjual NFT-nya mereka gitu ya. Jadi kita bisa beli NFT-nya. Nah, OpenSea ini awalnya memang hanya support di jaringan Ethereum saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat yang sempat kita cover juga di beberapa video terakhir, di mana untuk sekarang OpenSea sendiri sudah mulai support jaringan yang lain gitu ya. Salah satunya adalah Solana gitu ya. Kenapa Solana? Karena Solana ini bisa dibilang cukup menarik dan fundamentalnya untuk NFT pun juga cukup kuat. Kenapa? Karena biaya gas fee-nya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan Ethereum gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar NFT dan lain-lain, saya rekomen mungkin mulai dari NFT-nya Solana gitu ya. Karena kalau Ethereum gas fee dan lain-lain itu akan cukup menghambat, kecuali memang modalnya cukup besar gitu ya. Dan kita lihat di sini OpenSea top NFT sendiri, di sini ada rankingnya ya. Kita bisa lihat ada seperti Other Deed for Other Side. Ini adalah kalau kita lihat dari ininya koleksinya, ini adalah NFT terbarunya Yuga Labs ya, yang rilis Bored Ape Yacht Club. Dan memang ini yang sempat membuat ApeCoin, kalau teman-teman perhatikan ApeCoin ini sempat naik dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Dan kita lihat juga ada Bored Ape Yacht Club, ini salah satu blue chipnya ya. Lalu ada Mutant Ape Yacht Club, lalu ada beberapa kripto lainnya. Tapi kita bisa lihat juga bahwa bukan hanya untuk kripto-kripto di Ethereum, tapi kita lihat salah satunya adalah OKBears. Ini juga NFT blue chip yang lagi cukup hype juga di jaringan Solana gitu. Bahkan harganya pun juga tidak tergolong murah juga ya. Ini adalah sekitar 138 Solana. Nanti kita akan bahas tentang OKBears juga di video ini ya. Jadi kira-kira itu ya untuk NFT OpenSea. Dan kalau kita lihat memang untuk jaringan Solana, karena lebih scalable, kita lihat ini dari websitenya Solana sendiri, powerful for developers, fast for everyone. Dimana kalau teman-teman lihat di sini average cost per transactionnya sekitar $0,00025. Jadi bisa dibilang hampir tidak ada gitu ya. Jadi kalau secara gas fee dibandingkan dengan Ethereum ya cukup murah. Walaupun Solana ini ya bukan berarti dia tidak ada kelemahan, ada juga gitu ya. Kadang networknya masih suka macet karena transaksinya cukup besar, cukup banyak gitu ya. Tapi nggak apa, namanya dia juga masih development. Kita lihat dari sini juga scale for global adoption, dimana dia bahasnya dia punya tagline never deal with fragmented layer 2 systems, layer 2 system or sharded chains. Jadi ini lebih ke arah bisa dibilang nggak membutuhkan layer 2 lah seperti Ethereum gitu ya kalau dibandingkan, karena Solana ini udah scalable, udah cepat, udah murah dan lain-lainnya. Dia bilang di sini low cost forever, murah selama-lamanya, dan cepat forever gitu. Jadi tagline-nya cukup menarik sih, low cost forever, fast forever. Ya, kita akan bahas project-project NFT di Solana. Kita lanjut ya. Tadi kita bahas tentang OpenSea kan. OpenSea adalah NFT marketplace atau secondary market untuk Ethereum. Sekarang juga ada Solana dan beberapa jaringan lainnya seperti Polygon, Kraken dan lain-lain. Nah, kalau untuk di Solana ada yang khusus gitu ya. Kita lihat di sini ada namanya Solana Art, Solana ya, Solana Art. Lalu ada Magic Eden, lalu ada SolSea juga. Jadi ini adalah beberapa ketiga yang cukup top lah NFT marketplace di dalam Solana. Nah, secara khusus sebenarnya kita membahas tentang yang namanya Magic Eden juga ya. Kita bahas salah satunya. Magic Eden hampir sama juga seperti OpenSea, di mana teman-teman nanti tinggal connect wallet ya, karena ini Web3 ya. Connect wallet, masukin ID-nya dan lain-lain, register. Jadi seperti ini kita udah ada ID-nya sendiri dan kita bisa lihat collection-nya. Bahkan kita bisa membeli atau menjual NFT-nya juga.
Nah, kita akan coba mulai research beberapa project juga ya. Kita akan coba cover. Tapi kembali lagi, disclaimer on teman-teman, and do your own research, karena NFT ini sangat-sangat beresiko juga gitu. Sangat-sangat beresiko, sangat-sangat volatile. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar dan lain-lain, lebih baik perhatikan video-video dan cari materi dulu gitu ya sebelum masuk ya. Dan non-financial advice juga. Kita lihat dulu untuk project pertama kali ya. Kita lihat di sini memang kita exit, ada Phantom Wallet, OKBears gitu ya. Tadi kita bahas tentang OKBears. OKBears ini juga cukup besar ya. Kita lihat secara floor price-nya sendiri ini di sekitar 134 Solana. Jadi ya kalau misalnya kita lihat mungkin harganya sekarang Solana ini harga sekitar $80. Jadi ya kalau kita bandingkan mungkin sekitar 150 juta untuk satu NFT-nya. Nah, kegunaan NFT-nya sebenarnya apa? Kalau lihat OKBears ya memang lebih ke arah profile picture juga atau PFP gitu ya, profile picture di mana kalau kita beli ini bisa jadi profile picture ya, karena kalau kita lihat juga banyak orang yang menggunakan Bored Ape Yacht Club ini sebagai profile picture. Awalnya ini kan yang menjadi pencetusnya. Jadi ini adalah OKBears. Tapi sebelum itu kalau teman-teman mau research tentang NFT sebenarnya bukan hanya lihat dari marketplace-nya saja, tapi sangat direkomendasi atau harus sebenarnya untuk dilakukan adalah mencek dia punya sosial media seperti website, Twitter, Discord dan lain-lain. Jadi kita lebih tahu. Contohnya kita lihat dari websitenya OKBears misalnya di sini ya. OKBears seperti ini cukup menarik, cukup clean juga ya. Lalu dia ada blueprint, ada roadmap-nya sendiri. Bahkan dia ada ceritanya juga ya. Ini ada The Park, ada timnya. Jadi timnya apakah timnya docs, apa timnya terbuka dan lain-lain ya. Ini timnya nggak ada real life aslinya, tapi dia ada namanya gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, terus bisa join Discord-nya, cek komunitasnya dan lain-lain gitu ya. Dan kita lihat juga, jadi ini yang pertama adalah jenis NFT seperti profile picture gitu ya, OKBears. Lalu sebenarnya NFT bukan hanya untuk profile picture dan lain-lain, ini bisa juga untuk gaming gitu ya. Kalau kita lihat ini salah satu yang lagi trending juga, itu adalah StepN. Mungkin teman-teman familiar dengan StepN atau mungkin lebih familiar dengan tokennya ya. Tokennya adalah GMT. Nah ini ya StepN GMT gitu. Kenapa? Karena memang ini adalah gaming dan gamingnya ini move to earn. Jadi dimana kalau teman-teman berjalan atau berlari gitu ya bisa mendapatkan income gitu. Bagaimana caranya? Caranya harus beli NFT-nya dulu, beli sepatunya gitu ya, beli sepatunya. Nanti ya tinggal lari dan lain-lain, nanti bisa mendapatkan income dari yang namanya GMT tokennya gitu ya. Dan sekarang memang GMT tokennya lagi mengalami penurunan juga. Tapi memang ini sempat hype gitu ya. Jadi ini adalah NFT lebih utility-nya ini sebenarnya untuk play to earn. Jadi bisa bermain. Bagaimana cara tahunya? Hampir sama juga cara tahunya, teman-teman cek di white paper-nya dia atau di social medianya gitu. Jadi lebih tahu gitu ya. Jadi salah satunya di sini kita lihat StepN, Light Paper, what is StepN, SocialFi sama Game Finance, lalu tokenomics-nya gitu ya. Kita belum terlalu bahas StepN sebenarnya, ada GMT, governance token dan lain-lain. Jadi ini adalah jenis NFT-nya juga gitu ya, yaitu adalah play to earn. Nah, lalu saya juga mau bahas sebenarnya ini project ketiga adalah NFT cukup lokal juga ya, yang namanya Seka. Jadi ini juga cukup baru, di mana bisa dibilang ini masih beginning, masih awal juga, di mana nih Seka is a collection of 1000 unique NFT. Jadi ini 1000 doang gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari secara collection ini cukup kecil ya, 1000, dan ini cukup menarik gitu ya karena ini NFT lokal juga. Dan yang lebih menariknya adalah ini bukan hanya untuk profile picture ya, yang tadi kita seperti OKBears. Sebenarnya kalau Seka ini lebih ke arah untuk utility-nya, kegunaannya. Kegunaannya apa? Kegunaannya ini seperti Alpha Pass gitu. Alpha Pass apa? Nah, ini lebih detail lagi ya. Dimana Alpha Pass ini kalau teman-teman yang mempunyai Seka NFT ya, ini bisa mendapatkan seperti spot and future signal, crypto market update, crypto news, event aggregator, shitcoin signal. Jadi lebih ke arah kayak grup premium juga sih gitu ya. Jadi ada update market, ada signal-signal crypto dan lain-lain gitu ya. Jadi berhubungan juga memang NFT Seka ini juga dibuat di lokal ya, NFT lokal Indonesia juga, tapi di dalam jaringan Solana juga gitu. Kita bisa lihat fiturnya dia. Kita lihat dari sini ya kali ya. Nah, ini ada news aggregator atau berita-beritanya gitu ya. Lalu kita lihat ada crypto events atau event-event crypto. Jadi benar-benar langsung lengkap sih. Ada courses, bahkan ada kelas. Ini ada future signal ini di dalam Discord-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman tertarik, jangan lupa mungkin bisa join Discord-nya si Seka juga. Nanti saya linkin deskripsi ya. Dan memang kalau Seka ini, disclaimer on, saya juga sempat kenal dengan foundernya gitu ya. Foundernya adalah si Kevin Jonathan ya.
Kita di sini kevinjonathan.id. Jadi memang foundernya Kevin Jonathan. Teman-teman bisa cek juga LinkedIn-nya dia karena dia cukup ya capable lah. Kita lihat dia memang menjadi professional programmer juga. Ini LinkedIn-nya, nanti bisa dicek juga di dalam grup Discord-nya. Lalu kita bisa lihat roadmap-nya juga. Tapi sebenarnya yang kita mau highlight sebenarnya kalau untuk project-project NFT, salah satunya misalnya Seika ini lebih karena utility atau kegunaannya, di mana dia bukan hanya sebagai profile picture, tapi bisa mendapatkan benefit lainnya gitu. Kalau kita lihat misalnya kalau teman-teman join Discord-nya ya, ini kita dari Discord-nya, teman-teman bisa lihat di mana Seika NFT is a collection of 1000 unique NFT atau 1000 saja gitu ya. Jadi ya sebenarnya ini bagus karena akan ada misalnya 1000 orang yang masuk ke dalam komunitasnya gitu ya. Lalu kalau kita lihat dia punya kegunaan, ya kita lihat ada akses untuk kita ada spot and future signal, ada buat coin machine, ada untuk collaboration project atau bisnis, crowdfunding, launchpad, investment, and other communities. Jadi seperti menemukan komunitas baru di dalam NFT-nya Seika ini kalau teman-teman join ya. Lalu dia ada sharing session seperti sharing meeting gitu ya bersama dengan holder Seika yang lainnya gitu ya. Lalu kalau kita lihat juga memang si Kajo atau si Kevin Jonathan sendiri dia sebenarnya cukup capable. Kita lihat di mana dibahas I also won a Microsoft Hackathon competition atau dia menang kompetisi Microsoft lah gitu ya, dan lalu mendapatkan sekitar 175.000 US dollar. Jadi ya kalau kita tanya apakah dia bisa membuat NFT ini menjadi sukses, ya capable lah, bisa lah gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek atau mungkin bisa chat aja langsung ya, atau join Discord-nya, cek komunitasnya dan lain-lain gitu ya. Kita lihat sneak peek-nya juga secara sekilas di mana ini adalah NFT-nya dia. Jadi bisa jadi profile picture, lalu bisa juga ada utility atau kegunaannya. Jadi kira-kira itu untuk potensi-potensi NFT di Solana yang sempat kita cover di video kali ini gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video NFT seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun komen, kasih tahu. And see you in the next video. Bye-bye.